Shalom semuanya, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja. Saya kembali hari ini untuk menyampaikan sebuah firman, sebuah kesaksian yang menjadi pengalaman daripada hidup saya sendiri. Pengalaman daripada hidup saya sendiri. Bagaimana Tuhan menolong saya, bagaimana Tuhan memberkati saya, mengubahkan saya jadi seperti hari ini, ya. Noni Eleora Menik selamat bergabung ya di Facebook. Estra Mewanglo selamat bergabung ya. Yang menjadi sebuah pengalaman saya, menjadi sisi kehidupan saya yang Tuhan ubahkan dengan luar biasa. Nah, hari ini saya akan share firman Tuhan, temanya abundant life atau hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan ya. Yudia selamat bergabung. Martin Yosua selamat bergabung ya. Selamat bergabung, thank you. Hari ini semoga semuanya sehat-sehat, dalam keadaan baik-baik aja. Bersyukur senantiasa kepada Tuhan, karena kunci kita adalah bersyukur. Waduh, ini ada suhu saya, Om Paulus Wargiono. Om, thank you Om sudah bergabung Om. Hari ini saya mau cerita tentang hidup saya. Tema khotbahnya adalah Making Abundant Life atau hidup yang berkelimpahan ya. Nah, ayatnya dari Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Nah, Nelis, sempat bergabung Nelis. The Message Bible menerjemahkannya begini: "A thief is only there to steal and kill and destroy. I came so they can have real and eternal life, more and better life than they ever dream of." Jadi The Message menerjemahkan, pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan menghancurkan. Aku datang, kata Tuhan, supaya mereka memiliki hidup yang sejati, hidup yang abadi, jauh lebih baik, hidup yang jauh lebih baik dari apa yang mampu mereka pikirkan. Jadi Cici Noni sempat bergabung ya. Sister Ratu Monasi Barani ini teman gereja zaman dulu ya. Erliani Dewi sempat bergabung ya, udah sempat bergabung. Jadi tuh kehidupan yang Tuhan mau kasih kepada kita itu hidup yang sejati, hidup yang lebih baik dari apa yang mampu kita pikirkan, Nah, hidup yang lebih baik dari apa yang mampu kita pikirkan ini janganlah diterjemahkan sebagai sebuah kehidupan yang impian terliar kita, lalu Tuhan lebihkan gitu. Bukan itu ya. Ini tidak bicara seperti itu, tapi berbicara mengenai sebuah kehidupan yang sejati. Mungkin kita berpikirnya hidup yang ini lebih bagus nih, ini sejati kalau begini. Tapi Tuhan bilang enggak, bukan begitu yang sejati. Yang sejati itu seperti ini gitu ya. Sejati itu seperti ini gitu. Jadi Tuhan memberikan pada kita hidup yang lebih bagus, jauh lebih bagus dari apa yang mampu kita pikirkan. Nah, kata pencuri di sana di ayat itu dari kata Yunani kleptes ya. Kata kleptes. Kita tahu kleptes itu kemudian berkembang menjadi sebuah kata kleptomania ya. Yang artinya an embezzler, preferer. The name is transferred to false teachers. Nama ini artinya adalah untuk memberikan pemaknaan kepada guru palsu yang tidak peduli untuk ngajarin manusia gitu. Tetapi mereka tuh abuse kemampuan mereka, abuse kepercayaan mereka untuk apa? Untuk kepentingan mereka sendiri gitu. Ya, untuk kepentingan mereka sendiri. Ini pencuri. Pencuri itu guru-guru palsu yang dia nggak peduli ngajar orang sebetulnya. Yang dia pedulikan adalah dirinya sendiri gitu, kepentingan dirinya sendiri. Guru palsu mengajarkan ajaran palsu. Ajaran palsu menghasilkan kepercayaan yang palsu, paradigma yang palsu, pemahaman yang palsu. Nah, pemahaman yang palsu itu pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang palsu gitu.
kehidupan yang palsu, kehidupan yang kita pikir keren padahal nggak keren, kehidupan yang kita pikir diberkati padahal tidak diberkati, bukan itu berkat Tuhan gitu. Kehidupan yang kita pikir dahsyat ternyata nggak dahsyat, itu kehidupan palsu karena kita membangunnya di atas sesuatu yang rapuh, bukan dasar firman Tuhan. Itu kata Kleptes ya, guru-guru palsu. Betapa berbahayanya peranan seorang pengajar. Makanya Tuhan bilang kalau kamu salah mengajar, lebih baik batu kilangan diikatin di leher lalu dibuang ke laut. Berhati-hati dalam kita mengajar ya. Petro, selamat bergabung di Facebook saya. Jadi berhati-hati sekali. Nah, selama bertahun-tahun iblis mencoba menghancurkan masa depan saya dengan mencuri kepercayaan diri saya. Bertahun-tahun saya dilahirkan di keluarga yang kurang mampu karena berbagai macam hal lah ya. Jadi saya tahu saya nggak bisa kuliah. Saya tahu saya nggak akan bisa kuliah karena nggak ada biaya. Kakak saya yang paling besar itu menjadi seorang salesman. Kakak saya yang nomor 2, Dalton, selamat bergabung ya. Dalton, pengacara yang hebat, selamat bergabung Bapak pengacara, Bapak lawyer. Kakak saya nomor 2 jadi seorang salesman. Kakak saya nomor 3 jadi salesman. Lah saya jadi apa? Nggak mungkin saya jadi bercita-cita jadi gubernur atau dokter atau insinyur gitu. Pasti sales juga gitu. Is it in my blood gitu. Kayak saya tuh sudah didestin untuk menjadi seorang sales. Nah akibatnya apa? Akibatnya saya nggak mau belajar. Saya malas-malasan untuk belajar. Buat apa belajar matematika capek-capek kalau akhirnya tuh nggak bisa kuliah juga. Kan yang penting jadi sales kan yang penting kemampuan ngomong, kemampuan persuasif itu lebih penting daripada isi otak gitu. Itu pikiran saya, padahal sales juga butuh orang pintar juga. Cuman waktu itu ya karena saya beranggapan demikian, saya nggak mungkin sukses, saya nggak mungkin berhasil. Di pikiran saya ada kata-kata lu nggak mungkin berhasil, nggak mungkin bisa sukses, nggak mungkin bisa pintar, nggak mungkin bisa jadi orang kaya, nggak mungkin bisa ya gitulah. Jadi akibatnya saya malas belajar. Untuk apa belajar capek-capek gitu. Betapa salahnya saya dengan pemahaman yang demikian gitu. Padahal banyak, kalaupun saya nggak bisa kuliah, ada begitu banyak orang bisa juga sukses kalaupun mereka tidak kuliah sebetulnya. Yang penting itu daya juang. Ada orang-orang yang mereka lulus SMA pun, Nana selamat bergabung Nana. Ada orang-orang yang nggak bisa kuliah pun, mereka bisa kerja, nabung, lalu mereka bisa membiayai kuliahnya sendiri gitu, ya. Lalu bisa membiayai kuliah sendiri. Bapak Clement Francis selamat bergabung. Jadi itu mereka bisa membiayai kuliahnya sendiri gitu, dengan berjuang. Cuman waktu itu memang tidak ada yang memotivasi saya gitu, yang seperti itu. Jadi betapa salahnya saya gitu. Makanya setelah saya mengalami pembaharuan, pemulihan itu, saya mulai punya dendam pribadi sebetulnya. Dendam pribadi bilang kurang lebih begini, saya pengen balas dendamnya adalah saya pengen memberitahu sebanyak mungkin orang, terutama orang-orang muda, untuk tidak menjadi seperti saya gitu, bahwa Anda bisa sukses. Jangan taruh iman kamu di kantong bapak kamu yang terbatas. Isi dompet bapak kamu mungkin terbatas ya, tapi taruhlah iman kamu di kantong Bapa di surga yang tanpa batas, karena dia bisa membawa kamu ke tempat-tempat yang kamu nggak pernah pikir, menduduki jabatan-jabatan, posisi-posisi yang kamu nggak pernah bisa pikirkan sebelumnya, bahkan mungkin nggak berani menghayal pun nggak berani gitu. Jadi saya salah sekali gitu pada waktu itu, sampai akhirnya saya kuliah, saya sekolah Alkitab, dan waktu sekolah Alkitab itulah saya mengalami pembaharuan ya. Saya sadar bahwa ternyata gue nggak goblok-goblok amat ya, ternyata gue bisa loh gitu ya, sampai akhirnya saya di situ saya sadar bahwa saya bisa gitu sebenarnya. Lalu selama ini ngapain saya ngomongin diri saya sendiri? Saya selalu menganggap diri saya orang bodoh, nggak bisa apa-apa gitu. Nah saya punya kemampuan yang lain, memang secara nilai-nilai eksak saya jelek sekali, cuman saya punya kemampuan yang lain yang bisa saya kembangkan gitu. Dan ya puji Tuhan nilai kuliah saya nggak jelek-jelek amat ya. Saya lulus sarjana teologi. Saya sarjana pertama di keluarga. Lalu kemudian saya sekolah lagi, ngambil master. Saya master pertama di keluarga, master teologi, dan saat ini sedang kandidat doktor teologi. Belum pernah ada sejarah dalam keluarga kami yang bisa sampai sekolah sampai S3. Walaupun lagi mandak saat ini karena berbagai macam faktor, tapi saya sudah menempuh perjalanan itu. Saya menjadi dosen, bayangkan saya jadi dosen. Beberapa waktu lalu saya ketemu sama seorang kawan, dia sekolah juga waktu saya kelas 1 SMA, naik kelas 2 SMA, dari kelas 2 naik kelas 3. Dia tidak naik kelas. Dia tinggal kelas 2, saya kelas 3 SMA. Akhirnya saya lolos, bukan lulus ya.
lolos ya, bedanya lulus sama lolos tuh jauh ya. Nah dia lulus, nah, kami ketemu lagi ngobrol-ngobrol. Ternyata dia juga sudah menjadi seorang dosen di satu perguruan tinggi di Jakarta yang cukup bergengsi, dan ternyata dia sudah doktor duluan, S3. Saya ketemu dia ketawa-ketawa lalu bilang, bro, kalau guru-guru kita dulu ngelihat kita, teman-teman kita ngelihat kita, mungkin mereka ketawa kali ya, nggak percaya kali ya, karena orang-orang yang paling bodoh, karena kami duduknya selalu di belakang, yaitu bagian belakang itu memang kursi buat para jagger. Brother Franz, selamat bergabung. Bisa lulus sekolah, bahkan menempuh pendidikan tertinggi, yang tertinggi, sampai akhirnya jadi dosen gitu. Lucu juga ya. Dulu kita suka ya malas belajar, sekarang malah jadi dosen. Sesuatu merubah gitu, merubah saya. Betapa bodohnya saya dulu, beranggapan saya nggak bisa apa-apa, saya orang bodoh ya. Itu sebuah pemikiran yang mengerikan sebetulnya. Nah dulu nggak ada yang ngasih tahu saya, makanya saya punya ambisi untuk memberitahu sebanyak mungkin orang bahwa kamu itu nggak bodoh, nggak ada orang bodoh, yang ada cuma orang punya pikiran salah, orang punya paradigma yang salah gitu, dan paradigma yang salah itu menciptakan kehidupan yang salah. Nah saya ditipu bertahun-tahun dengan pemikiran saya nggak bisa sukses, nggak mungkin berhasil, tertipu bertahun-tahun di sini bahwa saya nggak bisa lebih daripada menjadi seorang salesman gitu. Padahal nggak seperti itu ya. Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah daripada itu. Nah, kata kelimpahan itu more and beyond. Tuhan berikan kepada kita bukan cuma segini, tapi lebih banyak lagi begitu ya. Itu sebenarnya bukan bicara mengenai kekayaan aja, tapi sebuah kepuasan batin terhadap sesuatu yang kita lakukan gitu. Sampai akhirnya kita bengong-bengong sendiri, kok bisa ya saya sampai pada posisi ini ya? Kok bisa ya? Saya ingat dulu ketika saya masih kecil, saya tinggal di sebuah gang ya, di sebuah gang. Saya pernah loh ngerasain makan nasi sama garam doang. Bukan karena doyan, Anda tahu ya, nasi panas-panas dikasih garam, lalu dikepel-kepel jadi bulat-bulat gitu. Saya bilangnya nasi kepel-kepel pakai garam. Itu nasi panas-panas enak sekali pakai garam. Tapi kalau hampir tiap hari makan begitu, itu bukan doyan sebetulnya, terpaksa ya. Nah saya pernah makan nasi sama kerupuk doang, kerupuk warung. Waktu itu kerupuk kaleng itu cuma 50 rupiah harganya. Saya pernah beberapa saat makan nasi lauknya kerupuk doang, karena memang nggak ada lagi yang bisa dimakan, cuma itu aja. Kalau beras kami nggak pernah beli karena disumbang oleh adiknya papa saya. Jadi beras selalu ada, nasi selalu ada, tapi lauk yang jadi masalah. Saya pernah berbagai macam hal terjadi. Saya pernah mengalami kekerasan dari kecil, dibully, sampai kaki saya disundut rokok sama preman-preman jalanan, anak kampung ya. Preman jalanan itu rupanya menciptakan dendam tersendiri dalam diri saya. Saya sempat membenturkan kepala saya ke tembok waktu kecil, dan berdoa kepada Tuhan. Waktu itu saya nggak tahu Tuhannya siapa, saya berdoa sama Tuhan, saya bilang tolong bawa saya keluar dari tempat, dari kondisi ini dan dari posisi ini gitu. Sampai akhirnya Tuhan bawa saya keluar dan saya menjadi seperti saya saat ini. Saya orangnya minderan waktu itu, minder, ngomong agak gagap, nggak berani ketemu orang ya, sangat minder sekali karena anak daerah waktu itu juga, dan ya karena banyak hal pengaruh lah ya, yang kepanjangan kalau saya cerita. Tapi rupanya Tuhan bawa saya pelan-pelan, dia membentuk saya pelan-pelan, dengan sabar Tuhan membentuk saya sampai akhirnya saya jadi seperti ini. Saya jadi seorang hamba Tuhan, saya menjadi gembala jemaat, teman-teman mempercayakan saya untuk menjadi ketua sinode. Saya bisa melayani ke banyak tempat di Indonesia, ke banyak gereja di Jakarta dan di seluruh Indonesia, dan juga sampai ke luar negeri. Semua karena Tuhan tentunya. Ya bukan karena kehebatan saya, karena kalau melihat saya dulu tuh nggak seperti itu, pasti itu satu hal yang mustahil. Nah bagaimana kita punya hidup saat ini, mungkin Anda susah, saat ini mungkin kalau anak-anak muda denger ini, Anda mungkin berasal dari satu keluarga yang tidak mampu, yang mungkin Anda pikir lulus sekolah ini nggak bisa kuliah. Dengar baik-baik, jangan taruh iman kamu di kantong bapak kamu, karena kantong bapak terbatas. Taruh iman kamu di kantong Bapa di surga. Tekuni apa yang kamu bisa tekuni, belajar dengan baik, beriman kepada Tuhan. Tuhan akan membawa kamu ke tempat-tempat yang kamu gak pernah pikir. Tuhan bisa buka pintu-pintu yang kamu gak pernah pikir. Tuhan buka jalan yang kamu gak pernah pikir, bahkan yang mungkin tidak terlihat sama kamu, tapi Tuhan bisa buka jalan. Nah, hal pertama yang saya mau bagikan adalah kalau kita bisa melakukan perkara-perkara hebat, yang saya sadari adalah begini. Yang pertama, kita ini dilahirkan sebagai pemenang. Semua orang dilahirkan sebagai pemenang ya. Saya ada satu foto-foto ya,
foto-foto yang di apa namanya, seorang fotografer dia memfoto benda-benda kecil. Nah, kali ini dia memfoto ya apa namanya, memfoto sperma. Jadi ketika seorang pria dia mengalami ejakulasi, dia menyemprotkan sperma, itu kurang lebih ada sekian puluh juta spermatozoa yang langsung masuk ke dalam rahim perempuan. Spermatozoa, dia mengincar indung telur perempuan itu, indung telur. Sebulan sekali perempuan mengeluarkan indung telur itu. Ya, dia kejar itu. Begitu sperma itu keluar, setengahnya langsung mati karena dia lemah sekali. Nah, di dalam rahim perempuan itu ada seperti cairan, saya lupa namanya apa, itu cairan suci hama sebetulnya. Jadi setiap bakteri atau apa yang masuk itu akan dibunuh oleh cairan ini gitu. Ya, oleh zat ini. Nah, kalau di lebah itu namanya propolis ya. Pro itu sebelum, polis itu kota. Jadi lebah ini ketika dia terbang kemana-mana, sebelum dia masuk ke sarangnya, dia mandi dulu di cairan propolis ini, sehingga dia suci hama. Maka sarang lebah dikatakan sebagai salah satu tempat yang paling higienis di seluruh dunia. Lebih higienis dari rumah kita, lebih higienis daripada ruang praktek dokter, ruang operasi dokter. Itu sarang lebah karena ada propolis. Nah, begitu spermatozoa ini masuk, dia kena cairan ini, mati lagi sebagian. Jadi yang berhasil menembus sampai ke indung telur itu hanya beberapa doang tuh. Lalu dia cari indung telur itu dan akhirnya masuk satu, ya. Itu di ovum ya. Begitu masuk satu di satu tempat namanya tuba fallopi di dalam rahim perempuan. Begitu dia masuk terjadi pembuahan. Kalau masuknya dua, kembar. Ya, kembar. Kalau masuknya satu lalu membelahnya jadi dua, kembar identik. Nah, 9 bulan 10 hari kemudian lahir saya, lahir Anda. Jadi bayangkan ya, kita ini kalau bisa lahir di dunia ini, kita ini adalah juara lomba renang dari sekian puluh juta spermatozoa. Karena kalau kita nggak menang lomba renang, kita tuh udah pasti nggak lahir. Dan jadi bisa dibayangkan, kita ini adalah juara. DNA kita tuh juara DNA seorang pemenang sebetulnya. Cuma kita nggak bisa terima kenyataan itu karena begitu banyak kepalsuan yang kita dengar, begitu banyak hal negatif yang kita dengar ya. Suatu hari ada seorang bapak, dia datang kepada saya. Bapak ini dia minta didoakan karena dia merasa seluruh hidupnya gagal. Cerita hidupnya cerita gagal dan gagal gitu. Ya, selalu cerita tentang kegagalan. Lalu saya tanya, dia bilang tolong doakan pelepasan. Kenapa? Karena ada setan perempuan yang ngikutin dia, katanya gitu. Setan perempuan ngikutin dia. Jadi dia minta doakan pelepasan. Nah, saya konseling bapak ini gitu ya. Kemudian dia cerita, rupanya dia 2 bersaudara. Amang Marbun, selamat bergabung Amang Dev Marbun, pengantin baru ini. Jadi dia dua saudara, dia kakaknya sama adiknya. Dia kesayangan ayah, adiknya kesayangan mama. Nah, somehow dia tuh dibenci sama mamanya. Jadi dari kecil mamanya selalu ngata-ngatain dia. Hal-hal negatif yang selalu dikatain ke mamanya. Kamu gak bener, kamu gak mungkin berhasil, segala macam. Jadi itu terindoktrinasi. Itulah guru palsu yang mengajarkan kepalsuan. Ya, guru palsu mengajarkan hal-hal yang palsu, dan hal-hal palsu itu menciptakan paradigma yang palsu dan akhirnya membuat kehidupan jadi palsu. Jadi setiap dia mau usaha, selalu di hati dia bilang gini, pasti gagal nih, pasti gagal nih. Gagal beneran. Tuh kan, gagal kan, dia coba lagi sekali lagi. Lalu ketika dia dapat project segala macam, sudah tinggal tanda tangan, duit keluar, kontrak tanda tangan, duit keluar, bisa gagal tuh. Karena saya selalu berkata pasti gagal nih. Yang kemarin aja gagal, apalagi sekarang nih, gagal lagi. Beneran gagal lagi akhirnya. Ya akhirnya dia berkata, tuh kan gagal kan. Dan itu akhirnya menjadi jati diri dia bahwa dia adalah orang yang gagal. Nah, kemudian saya akhirnya bilang, Pak, saya bukan perlu doakan Bapak pelepasan, lalu malah inner healing gitu. Untuk dia mengampuni mamanya, dia mengampuni diri sendiri. Saya kasih tahu bahwa dia ciptaan yang luar biasa begitu. Jadi kekalahan pertama itu sebenarnya bukan di arena. Kekalahan pertama tuh di sini dan di sini tuh. Ya kan, di sini dan di sini. Makanya kalau kita lihat petinju ketika dia mau tanding gitu ya, kan ditimbang tuh. Itu mukanya nggak ada yang kelemar-kelemar, senyum-senyum gitu ya, nggak ada. Semua pasang muka serem untuk memberikan ketakutan kepada lawan. Itu psychology war yang buat orang tuh menjadi kalah dulu gitu. Padahal kita ini diciptakan dengan ajaib. Setiap kita diciptakan dengan ajaib. Di dalam diri kita itu ada potensi yang mungkin belum tergali sebetulnya. Ada potensi yang belum tergali. Siapa nyana ternyata saya bisa ngomong karena saya gagap. Siapa nyana ternyata ya lumayan juga lah ya diundang di mana-mana ya.
Siapanya anak ada orang yang bisa jadi pelari. Siapanya anak ada orang yang ternyata bisa masak, masakannya enak gitu. Itu potensi yang ada dalam diri kita yang belum tergali. Cuman selama ini segala macam kepalsuan itu berkata, lu mah gak mungkin berhasil, lu mah gak mungkin sukses, lu mah gak bakal jadi orang. Selalu begitu saudara-saudara. Nah itulah yang terjadi sama saya sampai akhirnya saya breakthrough dan berkata, tidak, saya ini ciptaan yang ajaib. Tuhan menciptakan saya dengan luar biasa. Mazmur 139 ayat 13-16 berkata gini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat-tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun dari padanya. Jadi Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang yang menenun kita satu persatu. Dan dengerin ya, saya pernah melihat ya di televisi TVRI zaman dulu sekali, pelukis kita almarhum Afandi, dia membuat satu lukisan dulu potret diri. Jadi dia bercermin, lalu dia ambil tintanya gitu ya, pewarna di tangan dia, lalu dia coret-coret di kanvas pakai tangan, jadilah gambar diri fotonya itu gitu. Dan pasti harganya mahal. Kenapa? Karena yang melukisnya Afandi. Nah kalau kita coba-coba bikin seperti itu, nggak ada yang laku. Maka mungkin tikus pun nggak takut kali, ya kan? Tikus pun mungkin nggak lari, tikus pun nggak suka dengan gambar itu gitu ya. Tapi karena berhubung yang melukis ini adalah Afandi, seorang pelukis yang terkenal bukan cuma di Indonesia tapi seluruh dunia, maka lukisan coret-coretan tangan itu menjadi sebuah karya seni yang luar biasa. Karena yang membuatnya seorang maestro, sehingga dihargai oleh orang lain. Nah, yang menciptakan kita ini Tuhan loh. Katanya manusia, tumbuhan dan hewan ya. Manusia, tumbuhan dan hewan ya, itu ciptaan Tuhan. Yang lainnya made in China katanya begitu ya. Nah, Tuhan itu ajaib ya. Dan Tuhan itu seorang maestro yang luar biasa. Ketika dia menciptakan sesuatu, dia menciptakan sesuatu itu dengan luar biasa. Kita Kejadian bilang gini, marilah kita menjadikan manusia seturut dan segambar kita, menurut peta dan teladan kita. Mada, selamat bergabung ya. Menurut kurusan bingis nih Om, kata Brother Ciko. Terima kasih Brother Ciko, nomor rekeningnya tolong di WA, nanti saya transfer ya. Jadi begini, kita ini diciptakan menurut peta dan teladan Tuhan. Lalu bukan berarti kita mirip Tuhan 100%, bukan itu ya. Tapi maksudnya dalam karakternya dia ya. Kita kan bicara tuh lain waktu lebih panjang. Tapi gini loh, bersyukur gak ya? Kan binatang, manusia itu diciptakan terakhir hari ke-6 ya. Bersyukur gak ya ketika Tuhan menciptakan kita, dia tidak melihat kepada monyet loh sebagai gambaran kita, contekannya kita, atau blueprintnya kita tuh dia ngeliat kepada monyet. Bayangin kalau manusia diciptakan menurut monyet, saudara-saudara, ya kan? Nah, ya walaupun kadang-kadang manusia itu lebih brutal daripada monyet, saudara. Menurut ilmuwan, kesamaan DNA manusia dengan simpanse itu 98%. Sampai 99% kemiripan DNA kita. Sisa 3% itu, saudara-saudara, membuat manusia bisa sampai ke bulan. Sisa perbedaan 3% itu menciptakan manusia-manusia seperti Charles Ludwig van Beethoven. Ketika dia menulis, kalau nggak salah, simfoni nomor 5-nya itu, Beethoven menulis itu dalam keadaan tuli. Bayangkan, seorang musisi klasik dalam keadaan tuli bisa mengarang sebuah sonata, sebuah komposisi musik yang begitu luar biasa. Einstein, ya, Eddington itu itu beda 3% dengan simpanse, saudara-saudara. Ya, Tuhan juga nggak lihat kepada kerbau ketika dia menciptakan manusia, tapi Tuhan melihat kepada dirinya sendiri. Kenapa, saudara-saudara? Karena tidak ada yang lebih mulia selain daripada dirinya sendiri. Manusia tidak mungkin diciptakan sama dengan monyet, nggak mungkin. Kenapa? Karena tugas yang Tuhan berikan itu berat, yaitu untuk menguasai bumi ini, saudara-saudara. Menguasai bumi ini nggak bisa dikatakan sebagai seorang tirani, sebagai seorang diktator, bukan. Tapi untuk mengatur dunia ini, memelihara dunia ini, Tuhan perlu satu makhluk yang lebih mulia daripada binatang. Lalu Tuhan menciptakan kita menurut peta dan teladannya, dan Tuhan hembuskan rohnya kepada kita. Dia berikan kita akal budi, kehendak bebas, dan lain sebagainya.
Nah, Tuhan menciptakan kita dengan ajaib dan luar biasa. Jadi setiap kita itu ada sisi yang luar biasa dalam diri kita, ada potensi yang luar biasa dalam diri kita. Cuma saya itu seperti apa ya, seperti dibodohi gitu ya, bahwa lu mah nggak bisa, lu mah aduh nggak mungkin bisa kuliah lah, lu mah akan jadi orang bodoh, wah segala macam saudara-saudara. Padahal tidak demikian. Setiap kita dilahirkan dengan spirit seorang pemenang. Karena kalau kita bukan pemenang, kita nggak pernah lahir. Kita adalah pemenang perlombaan lari dari spermatozoa, dari sekian puluh juta spermatozoa. Lahir kita berarti kita juara. Nah, manusia, saya lihat di Google keajaiban manusia terhadap 3 miliar kode kimia dalam DNA yang harus dipecahkan oleh ilmuwan. Ya. Jadi setiap sel manusia merupakan ensiklopedia yang memuat informasi sejuta halaman, bayangkan. Setiap individu manusia akan berbeda informasinya, terdiri dari sekitar 100 triliun sel, artinya terdapat 100 triliun perpustakaan. Yang sama sebuah gambaran yang sulit dipercaya, 100 triliun kali 1000 buku ilmu pengetahuan. Ya, itu dalam diri manusia. Kita punya 200 miliar sel otak, mampu menampung 100 miliar byte informasi. Bandingkan dengan hard disk komputer kita, saudara-saudara. Kecepatan berpikir hingga 300 mil per jam. Konfigurasi 100 triliun hubungan yang mungkin. Kapasitas 4000 pikiran dalam 24 jam. Bahkan waktu kita tidur pun sebenarnya kita sedang berpikir. Ya, kita punya bayangkan, kita punya 100 triliun sel dalam diri kita. Satu sel itu 23 kromosom, ya. Satu kromosom itu 3 miliar DNA. Bayangin berapa banyak tuh kromosomnya. Ya. Nah, satu DNA itu diwakili oleh 4 protein, yaitu ATGC, adenin, timin, guanin, dan sitosin. Nah, jika semua alfabet ini dihitung nih, DNA manusia itu dikumpulin, maka tuh jaraknya kurang lebih 600 kali jarak bumi matahari. Ada 90 miliar kilometer dibandingin gitu ya. Itu kata ilmuwan 600 kali jarak bumi matahari dalam diri seorang manusia. Bisa nggak Anda bayangkan? Dalam diri seorang manusia, ya. Dalam diri seorang manusia. Itu kerennya luar biasa, ya. Nah, jadi jangan pernah lagi meremehkan diri sendiri, ya. Gini loh. Seorang motivator boleh ngomong sesuatu yang baik kepada Anda, memotivasi Anda. Seorang penghujat boleh ngejelek-jelekin Anda, ngeburuk-burukin Anda. Dari dua ini, yang paling menentukan adalah apa yang kita katakan kepada diri sendiri. Meskipun 1000 motivator memotivasi Anda, tapi kalau diri Anda mempercayai bahwa Anda nggak bisa, Anda bodoh, Anda tolol, nggak mungkin berhasil, jadi seperti pikiran Anda. Tapi sekalipun 1000 penghujat menghujat Anda, tapi hati Anda percaya Anda orang yang diberkati, maka Anda akan tetap bisa berprestasi di dunia ini, saudara-saudara. Ya, jadi tetap semangat, jangan menyerah, pantang menyerah, harus maju dan semangat, lakukan yang bisa kita lakukan. Yang kedua, seseorang harus punya pikiran yang positif. Ya, seorang harus punya pikiran yang positif, tidak bisa punya pikiran yang negatif. Saya ini bertahun-tahun selalu punya pikiran yang negatif terhadap diri sendiri. Saya nggak bisa, saya nggak apa. Akibatnya gini, dari pikiran itu akhirnya menjadi sebuah false belief dalam diri kita. False belief ini seperti iman yang negatif dalam diri kita, yang kita percaya sebetulnya. Gitu. Yeremia 29 ayat 11 berkata gini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi punya pikiran yang positif itu seperti iman yang positif gitu. Sebuah true belief gitu, the real belief, bukan false belief. Yang bahaya itu false belief. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan ini kita itu selalu dipengaruhi oleh hal-hal yang kita percaya, oleh tahayul-tahayul yang kita percaya gitu. Hal-hal negatif yang menjadi kepercayaan palsu dalam diri kita yang mengatur hidup kita gitu. Seperti contohnya, aduh saya nggak mungkin bisa lah, padahal belum tentu nggak bisa, karena memang belum pernah mencoba gitu. Ya memang manusia ada batasnya, saya tahu. Tetapi dari mana kamu tahu kamu tidak bisa sebelum kamu mencoba? Nah, kalau belum udah kalah sebelum bertempur, ya sudah selesai lah hidupnya. Gitu ya. Jadi harus percaya, punya pikiran yang positif terhadap diri sendiri. Nah, memiliki pikiran positif itu berarti gini loh. Pertama, beriman, percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik, sehingga kita bisa mendapatkan, melakukan, dan memberi yang terbaik. Percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik.
Di tengah-tengah keterbatasan diri kita ini, kita harus percaya inilah yang terbaik buat saya. Tuhan nggak mungkin memberikan yang second quality atau grade kedua atau second grade, nggak mungkin. Dia selalu memberikan kepada kita kualitas nomor satu, export quality, kualitas yang bagus yang diberikan kepada kita. Meskipun mungkin tampaknya kita tuh nggak bagus, tapi sebenarnya Tuhan memberikan yang terbaik yang ada dalam diri kita gitu. Sehingga kita percaya kita mendapatkan yang terbaik, dan oleh karenanya kita bisa melakukan yang terbaik dan memberi yang terbaik. Nah, orang-orang yang merasa dirinya bukan orang baik, dia tidak akan pernah bisa melakukan yang terbaik gitu. Karena standar karya yang dihasilkan akan mengikuti false belief dia. Kalau dia merasa dia nggak bisa, dia jelek, maka outputnya, karya yang dihasilkan juga karya biasa. Karena dia percaya dia nggak bisa bikin yang luar biasa. Padahal harusnya dia bisa bikin yang luar biasa. Dia tinggal menilik lebih jauh, belajar lebih dalam, dia sabar lebih lagi, dia teliti lebih lagi, sehingga dia bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Orang-orang biasa yang melakukan karya-karya yang luar biasa, ya. Yang kedua, kalau kita punya pikiran positif, pertama tadi kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Yang kedua adalah bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan beri. Bersyukur. Udah nggak ada lagi cara yang bersyukur bahwa Tuhan berikan yang terbaik gitu. Yang ketiga adalah orang selalu melihat peluang bukannya rintangan. Selalu melihat peluang dan bukannya rintangan, bukan selalu ngeluh. Karena orang lawan dari bersyukur itu bersungut-sungut. Orang tuh selalu bersungut-sungut gitu. Kalau dia nggak bersyukur, dia selalu bersungut-sungut. Lihat kenapa sih bukan orang lain? Maksudnya kenapa sih saya nggak seperti dia? Kenapa sih saya kok nggak punya suara sebagus dia gitu? Kenapa sih saya nggak punya kaki seindah dia sehingga bisa lari kencang begitu? Kenapa sih saya nggak dilahirkan di keluarga kaya sehingga saya bisa kuliah? Kenapa sih? Karena kita selalu menyalahkan keadaan sekeliling kita, sehingga kita lupa bahwa potensi itu ada dalam diri kita. Jadi daripada kita sibuk melihat keluar, kita melihat ke dalam, memperbaiki apa yang di dalam, melatih apa yang di dalam untuk menghasilkan sebuah karya luar biasa yang tentu akan menjadi berkat bagi orang lain. Selalu lihat peluang dan bukannya menjadi rintangan. Nah, bagi seorang saya baru 2 bulan ini mulai sepedaan. Bukan freak sepedaan, cuma lagi mulai suka sepedaan. Gara-gara PSBB ini saya lihat makan tidur bahaya. Jadi akhirnya saya sepedaan lah. Dan sebagai seorang pesepeda yang amatiran, momok menakutkan buat saya adalah flyover, tanjakan. Saya selalu coba hindari tanjakan karena itu capek sekali. Saya merasa nggak bisa. Sampai ada satu flyover yang saya takuti, itu dekat rumah saya karena tinggi sekali. Saya pikir nggak mungkin lah gitu. Sampai suatu hari saya berpikir begini loh, flyover ini tantangan, ini challenging, tantangan ini sebetulnya. Saya jadikan tantangan ini masalah atau kesempatan. Kalau saya jadikan dia masalah, kemungkinan besar saya akan hindari. Tapi kalau saya jadikan ini sebuah kesempatan, saya bisa lawan dia. Akhirnya saya memilih menjadikan flyover tanjakan itu sebagai sebuah kesempatan untuk saya. Kesempatan apa? Pertama, sebuah kesempatan untuk membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa saya bisa. Saya punya kemampuan, saya punya tenaga, saya punya niat untuk bisa menaklukkan flyover. Yang kedua, itu adalah kesempatan untuk saya bakar kalori lebih banyak. Jadi akhirnya saya ketika ketemu sama flyover, saya coba panjat. Capeknya minta ampun, lelahnya minta ampun, itu dengkul, betis, paha pegelnya minta ampun. Tapi saya coba dorong sepeda, tarik sepeda. Terus saya goes, saya bernegosiasi dengan diri sendiri, saya bernegosiasi dengan kekuatan diri sendiri. Saya katakan pada diri saya, ayo dikit lagi sampai, deket lagi puncak. Karena begitu puncak turunan kan, dikit lagi puncak, ayo semangat. Aduh udah capek, ayo dikit lagi, tangguh, masa kalah sih. Nanti kalau kalah nanti jadi penasaran gitu. Ayo terus, sampai akhirnya saya bisa mencapai flyover yang pertama dan saya turun. Kemudian flyover kedua dan seterusnya. Sampai suatu hari, minggu lalu saya berhasil memanjat 6 flyover dalam satu hari, satu kali sepeda, 6 flyover. Nah, ada satu flyover yang di Jakarta Selatan, karena saya nekat pergi ke Jakarta Selatan, ya. Itu begitu dia naik, turun kan, ternyata dia naik lagi, ada 2 flyover. Ya, langsung. Jadi 2 flyover itu saya
panjat, istirahat cuma sebentar karena foto-foto, paling nggak itu hitungan detik, foto-foto saya langsung jalan lagi ya. Jadi ayo kita jadikan sebuah rintangan tantangan apa sebagai sebuah kesempatan, dan jangan jadikan ini sebagai sebuah masalah. Kalau dia jadi masalah, ya kelar hidup kita gitu ya, kelar hidup kita. Hari Kubiantoro selamat bergabung, Luki Mamusung selamat bergabung, Wardo Yakobus, saya sapa-sapa dulu ya. Aduh, Pastor Samuel Mawuntu dari Bali, Empo Hesti, sahabat saya, selamat bergabung. Ya, jadi kita menjadikan itu sebagai sebuah kesempatan dan bukan buat tantangan gitu ya. Nah, jadi punyalah pikiran yang positif. Kalau pikiran kita negatif terhadap diri sendiri, pasti negatif terhadap orang, negatif juga terhadap Tuhan, masa nggak adil gitu. Tapi kalau kita positif sama diri sendiri, enggak kok, saya bisa kok, kita akan bersyukur. Lalu kita akan bisa melihat peluang, kita percaya Tuhan memberikan yang terbaik begitu ya. Yang ketiga, terakhir, tadi kan kita diciptakan sebagai pemenang. Yang kedua kan punya pikiran yang positif. Yang ketiga, yang terakhir ini adalah hidupilah hidup yang bermakna. Ya, hidup yang bermakna. Milikilah hidup yang bermakna. Saya ingat sebuah cerita tentang seorang pemuda bernama Terry Fox. Terry Fox ini dilahirkan di Manitoba, Winnipeg, Kanada tanggal 28 Juli tahun 1958 ya. Dia seorang muda, seorang mahasiswa. Kemudian dari pemeriksaan dokter, Terry baru umur 18 tahun itu mengidap kanker tulang. Akibatnya kakinya harus dipotong. Ya, dipotong 15 cm di atas lutut. Jadi karena pengobatan waktu itu seperti itu, belum ada terlalu canggih seperti sekarang. Dan akhirnya Terry karena dia merasa dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap kanker ini sangat kurang, dia memutuskan untuk lari menyeberangi Kanada sebanyak 5.000 mil. Nah, Jakarta Surabaya itu nggak sampai 1.000 mil tuh. Anda bisa bayangin ya, dia lari 5.000 mil. Berarti gini, Jakarta, Bali itu 1.000 kilo, balik lagi ke Jakarta, 1.000 kilo, balik lagi ke Bali, balik lagi ke Jakarta, balik lagi ke Bali, itu 5.000 mil dia jalan. 5.000 mil itu mungkin sekitar 6.000 kilometer ya. Jadi 3 kali Jakarta, Bali, PP, kurang lebih begitu ya. Nah, dia sebut namanya Marathon of Hope. Itu dimulai tanggal 12 April tahun 1980 dari St. John, Newfoundland ya. Nah, 1 September tahun 80 ada hari ke-143 Terry melakukan Marathon of Hope. Perjalanan pun sudah sejauh 5.373 km dan sudah mencapai Thunder Bay, Ontario. Ya, kemudian dia rasa dadanya sakit. Andrew Quack selamat bergabung. Ya, dia merasakan dadanya sakit dan dokter datang, ternyata kanker sudah menyebar ke paru-paru dia, kemudian dia meninggal dunia. Ya. Nah, Terry Fox ini, saudara-saudara sekalian, Terry Fox ini itu dia akhirnya sama pemerintah Kanada diangkat sebagai pahlawan besar abad 20. Bahkan di Kanada tuh dibikinin patungnya. Dia menjadi maskot Olimpiade musim dingin tahun mungkin 3-4 tahun yang lalu ya. Menjadi Olimpiade maskot Olimpiade musim dingin, dan dia dibikin patungnya di Kanada. Nah, dia sakit kanker, kakinya dipotong, tapi gini, dia nggak berhenti dalam penyesalan. Dia menjadikan hidupnya itu layak untuk dihidupi. Dia menjadikan hidupnya layak untuk dihidupi, dan dia menghidupi hidup yang bermakna. Filipi 1 ayat 21 sampai 22 berkata begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Hidup, mati keuntungan, hidup adalah harus menghasilkan buah. Ya. Nah, Yohanes 15 ayat 16 berkata gini. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadanya. Jadi gini loh, ini bicara buah ya. Gini, satu pohon berbuah itu mencapai kemaksimalannya ketika dia berbuah. Mencapai maksud dia ditanam ketika dia berbuah, maksudnya itu. Atau pohon mangga lah contohnya, atau pohon durian, karena saya suka durian ya. Pohon durian ditanam. Pohon durian mencapai maksud tujuan dia ditanam ketika dia berbuah. Dan pohon durian mencapai kemaksimalannya ketika buahnya dapat dinikmati oleh orang lain. Contoh ya, saya selalu pakai perumpamaan ini nih.
Kita lagi jalan, tiba-tiba kita mencium bau harum, bau khas durian yang harum sekali. Langsung selera kita naik. Waktu kita lihat pohon durian tersebut berada di tengah danau, di sebuah pulau kecil di tengah danau. Cuman danau itu dihuni oleh 2513 buaya lapar. Ada nggak gunanya tuh? Nggak ada. Siapa yang berani ngambil buah itu gitu, ya kan? Nah, suatu hari di daerah Pondok Gede, Jakarta Timur, ada satu perkampungan namanya Pendurenan. Dan sesuai dengan namanya, durian di kampung itu enak sekali. Jadi saya sama kakak saya pergi ke sana beli durian dan menemukan satu orang petani yang punya beberapa pohon durian yang dia tanam. Sudah waktunya tumbuh tuh, panen pohon durian tidak bertumbuh, nggak ada buahnya. Pohonnya udah tinggi tapi nggak ada buahnya. Sampai dia bilang kesel. Dia mau tebang, nanti rumah dia panas. Dia nggak tebang, dia kesel. Dia tanam pohon durian maksudnya supaya tumbuh, ini nggak tumbuh tuh. Maksudnya supaya berbuah, ini nggak berbuah gitu ya. Jadi sebenarnya gini, apa sih orang harapkan dari kita? Buah. Apa yang kita harapkan dari pohon mangga? Buah mangga supaya kita bisa nikmati. Jadi apa yang ngasih orang harapan dari kita? Ya buah. Apa sih hidup berbuah itu? Hidup berbuah itu gini, sederhana. Hidup yang dapat dinikmati oleh Tuhan dan sesama. Itu hidup yang berbuah. Hidup berbuah itu hidup yang dapat dinikmati oleh Tuhan dan sesama. Tentunya dinikmati rasa yang manisnya gitu. Nah, kalau buah kita asam, hidup kita asam, Brother Chandra sempat bergabung, Brother Chandra Wi, ya. Jadi kalau buah kehidupan kita asam, kita belum berbuah sebetulnya, gitu ya. Belum berbuah sebetulnya. Jadi yang Tuhan harapkan dan orang harapkan dari kita adalah buah yang manis dalam kehidupan kita, gitu. Hidup yang jadi berkat, hidup yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Waktu kita jadi dokter, kedokteran kita jadi manfaat buat orang lain. Nah, ada satu ibu pernah cerita gini. Waktu dia ngidam anak pertamanya, dia ngidam itu mangga pohon tetangga, buah mangga pohon tetangga. Nah, tetangganya ini saking pelitnya ya, itu pohon mangga itu buahnya itu dibeli, diminta nggak dikasih, dibeli nggak boleh sama dia. Ini buat tetangganya, perempuan hamil nih, si ibu ini lagi hamil, lagi ngidam pohon mangga tetangga di buah mangga tetangga itu suaminya mau beli nggak dikasih, apalagi diminta nggak boleh, dibeli nggak dikasih. Nah, jadi sama si ibu ini tiap pagi selama dia hamil, selama dia ngidam, dia di bawah pohon mangga itu ngeliatin pohon mangga, ngeliatin buahnya aja gitu. Jadi bayangkan ini orang saking pelitnya dan jahat menurut saya, sampai buah mangga aja berbuah itu nggak dikasih kepada orang lain, dibeli aja nggak boleh, apalagi diminta gitu. Jadi bisa nggak tuh jadi kesaksiannya? Jangan-jangan coba pikir gini, jangan-jangan gini loh, penghalang orang datang ke gereja cari Tuhan, jangan-jangan kita penghalangnya, iya kan? Jangan-jangan kita loh penghalang orang kenal Tuhan, penghalang orang mau datang ke gereja. Jangan-jangan kita, pernah gak pikir gitu? Jangan-jangan gereja sendiri, bicara gereja kan orang-orang di dalamnya kan, hamba-hamba Tuhan ya, jemaatnya. Jangan-jangan orang-orang gereja sendiri yang menghalangi orang datang ke gereja, yang menjadi batu sandungannya gitu. Nah, harusnya hidup kita hidup yang berbuah. Waduh, kata Pak Chandra nih ya, kalau asam bisa dinikmati juga ya pastor, kalau pahit belum tentu. Belum masak itu nggak enak kecuali pare, betul. Pahitnya kalau belum matang nggak enak, buah yang pahit itu nggak enak ya Pak Chandra ya, nggak enak. Tapi kopi enak loh, ya kan? Kopi enak, pare juga enak, sehat, dicah ya, cah telur ya, cah daging enak. Akhirnya busuk kalau nggak dimakan kalong ya pastor, betul sekali. Buah yang nggak nikmati akhirnya menjadi busuk. Nah, kita punya hidup yang bermakna, kita peroleh dengan jalan merealisasikan 3 nilai kehidupan, yaitu nilai-nilai kreatif, nilai-nilai penghayatan, dan nilai-nilai bersikap. Nilai kreatif itu pasti ada hasil yang dihasilkan ya. Jadi dia pinter bikin kue, dia bikin kue seperti Dorcas, pinter menjahit, dia bikin jahit baju dikasih kepada janda-janda miskin ya. Lalu nilai-nilai penghayatan, experiential values, dan nilai bersikap. Ada satu bapak, dia sedang dengar cerita satu opa,
Dia ini juteknya minta ampun. Jadi dia lagi ngapain di depan rumah gitu, lalu lewat Pak RT. Pak lagi ngapain Pak? Lalu dia ngeliat Pak RT bilang gini, lihat aja sama biji mata lu gue lagi ngapain. Katanya gitu saudara ya. Jadi kalau orang jahat begitu, bagaimana mungkin dia bisa jadi berkat gitu. Nah oke, jadi gini saudara-saudara, kita itu diciptakan sebagai pemenang. Yang kedua, makanya kita harus punya pikiran yang positif. Yang ketiga, kita harus punya hidup yang bermakna bagi orang lain tentunya. Coba bisa Anda bayangkan, kalau Anda jadi Nuh ya, jadi Nuh gak punya pengalaman bikin kapal. By the way, kemungkinan besar Nuh adalah orang pertama yang bikin kapal. Dan pasti dia adalah orang pertama yang membangun kebun binatang mengapung. Ya, the first floating zoo is built by Noah. Kalau Anda jadi Nuh, lalu dapat perintah dari Tuhan untuk membangun bahtera, gimana perasaan Anda? Bingung saudara. Pernah gak pikir ketika Nuh bangun bahtera, itu nebang pohonnya gimana? Ngegergaji pohonnya supaya jadi papan tuh gimana? Butuh berapa lama tuh ngegergaji satu pohon? Teknologinya belum secanggih sekarang. Terus desain itu gimana gitu? Desain kapal. Terus merekatkan itu supaya nggak lepas tuh gimana caranya? Belum ada toko material waktu itu. Lalu ketika jadi, dia diuji langsung sama badai. Jadi kamu bayangkan, bahtera Nuh itu dibangun oleh amatir, orang yang belum pernah bikin kapal sama sekali. Tapi jadi juga. So ark is built by an amateur. Nah kok bahtera itu dibangun oleh seorang amatir. Tapi jadi juga. Artinya sederhana gini loh. Sebenarnya kemampuan untuk membangun bahtera itu ada dalam diri Nuh sebetulnya. Ada. Jadi gini, saya dapatkan pemahaman gini ya. Untuk menggenapi visi yang Tuhan kasih, yang dibutuhkan pertama dan yang paling utama bukanlah keterampilan. Sekali lagi, untuk menggenapi visi yang Tuhan kasih buat kita, maka yang pertama dibutuhkan dan yang paling utama bukanlah keterampilan, tapi ketaatan. Kenapa begitu? Karena keterampilan dapat dipelajari sepanjang perjalanan. Tapi tanpa keterampilan, tanpa ketaatan tidak akan ada perjalanan sama sekali. Oke, saya ulangi ya. Untuk menggenapi visi yang Tuhan kasih, nomor satu yang dibutuhkan bukanlah keterampilan, bukanlah kemampuan, bukanlah kebisaan, ya, tapi ketaatan. Kenapa? Karena keterampilan, kebisaan dapat dipelajari sepanjang perjalanan. Tapi tanpa ketaatan tidak akan ada perjalanan sama sekali. Betul. Ikut Tuhan modalnya nekat terus saudara. Ketika Tuhan kasih perintah sesuatu dan Tuhan kasih visi itu pasti besar, gak mungkin kecil-kecil. Bagaimana mungkin Nuh bisa bangun bahtera, the first floating zoo? Tapi at the end of the day, ketika bahtera jadi, Nuh punya pengalaman bikin kapal. Dia sudah mampu bikin industri perkapalan. Terus bukan cuma perkapalan loh. Alkitab berkata Nuh adalah orang pertama yang membuat kebun anggur. Berarti Nuh juga orang pertama yang membuat wine. Coba bayangkan. Wine itu harganya mahal saudara-saudara. Semakin bagus semakin mahal harganya. Wine itu ya. Harganya bisa dari puluhan juta sampai miliar harga sebotol wine. Semakin tua semakin mahal ya. Dan orang pertama yang bikin wine itu siapa? Nuh. Nuh yang pertama bikin. Dari mana dia belajar teknologinya? Ya gampang lah. Bahtera aja jadi, apalagi tanam pohon saudara-saudara. Tanam anggur. Lalu bikin wine. Tuhan kasih hikmat. Tapi juga Nuh punya kemampuan untuk melakukannya. Musa coba disuruh memimpin 2 juta orang Israel yang tegar tengkuk keluar dari Mesir. Musuhnya Musa siapa? Raja loh saudara-saudara. Raja dari kerajaan adik kuasa pada masa itu. Tapi Tuhan menyertai dia. Jadi untuk menggenapi visi Tuhan, yang pertama dibutuhkan bukanlah keterampilan, tapi ketaatan. Karena keterampilan dapat diperjalani sepanjang perjalanan, tapi tanpa ketaatan tidak akan ada perjalanan sama sekali. So, when God told you to do something, just obey, taat aja. Because the ability is in there, is in you. Kemampuan tuh ada dalam diri kamu. Tuhan gak mungkin memberikan tugas sesuatu yang kamu tidak mungkin bisa lakukan. Gak mungkin. Pasti tugasnya bisa dilakukan. Is in you, is there, is in you. Just trust Him and start walking. Start working, not only walking but working. Ya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini adalah
Dari berbagai macam hal itu Tuhan membawa saya sampai hari ini. Ada dari anak minder, anak yang merasa nggak punya masa depan, nggak punya pengharapan. Tuhan bawa saya sampai hari ini, dan saya percaya ke depan ada hal-hal yang juga luar biasa yang akan Tuhan percayakan kepada saya untuk saya lakukan, ya. Puji Tuhan. Terima kasih sudah bergabung dan mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat. Selamat bergabung Bapak Pendeta Yanuari Mendrova. Ya, Bapak Handali Kanali, selamat bergabung. B, kapan kita ke Singapura lagi, B? Makan nasi campur. Gimana di Singapura, rumah aman kan? Ya, selamat bergabung. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu Sabtu minggu depan dan hari Minggu depan. Tuhan memberkati. Salam antusias dan salam semangat.